Judul kali ini adalah 49 Hari dalam Hutan Neraka. Yang nonton video ini sampai akhir tanpa dipotong dan yang sudah subscribe, semoga Anda dan keluarga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hutan Kalimantan menyimpan banyak cerita. Tapi tak satu pun dari cerita-cerita itu mampu menggambarkan bagaimana rasanya benar-benar terjebak di dalamnya. Malam pertama itu datang terlalu cepat. Matahari seperti menghilang begitu saja dari langit. Dan disinilah Arken, berdiri sendirian, napasnya terengah, keringat membasahi wajah meski udara semakin dingin. Arken adalah seorang pemuda berusia 18 tahun. Ia mengikuti ekspedisi alam bersama 5 anggota komunitas pencinta alam dari sekolahnya. Tujuan mereka adalah menyusuri jalur alam liar di pedalaman Kalimantan, mendokumentasikan flora dan fauna yang jarang dijamah manusia. Mereka sudah 2 hari menjelajah, dan semula semua berjalan lancar. Hingga Arken, dengan semangat fotografer amatirnya, memutuskan untuk menjauh sebentar dari jalur, mengejar suara aneh yang ia kira berasal dari burung enggang. Satu langkah demi satu langkah, ia semakin jauh dari kelompok. Kamera tergantung di lehernya, matanya menyapu ke segala arah. Ia bahkan tak sadar saat suara teman-temannya mulai memudar di belakangnya. Saat ia sadar dan ingin kembali, jalan yang tadi ia lewati sudah tak ada lagi. Faiz? Dita? Teriaknya sambil menyorotkan senter ke sekitar. Tapi yang menjawabnya hanya suara dedaunan yang bergesekan dan lolongan samar dari kejauhan. Arken mencoba mengingat arah. Tapi setiap sudut hutan tampak sama. Lebih buruk lagi, kompas kecil yang ia simpan di saku jaket, tiba-tiba tak bergerak. Jarumnya berputar acak, seperti sedang bingung menentukan utara. Ia berbalik dan mencoba mengikuti jejak kakinya. Tapi tanah yang lembab tadi seolah menghapus semuanya. Tidak ada bekas tapak. Tidak ada ranting patah. Tidak ada apa-apa, selain pohon-pohon tinggi yang diam seperti penjaga sunyi. Angin malam mulai berhembus. Dingin. Daun-daun berguguran tanpa suara. Dan saat Arken hendak melangkah maju, ia melihat sesuatu di balik semak. Seperti kain putih yang tergantung di dahan pohon. Ia mendekat. Itu bukan kain. Itu wanita. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya berdiri kaku, mengenakan pakaian putih lusuh seperti sudah lama tak dicuci. Tangannya terkulai di sisi tubuh. Tidak bergerak sedikit pun. Bu, Anda tersesat juga? Suara Arken gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Arken maju satu langkah. Angin kembali berhembus, dan rambut wanita itu tersibak sedikit. Tapi wajahnya tetap tertutup. Arken mengangkat senter dan menyinari wajahnya. Tapi yang ia lihat hanyalah kosong. Bukan wajah. Bukan topeng. Tapi benar-benar kosong, seperti bagian wajah itu dihapus dari dunia. Dan sebelum Arken sempat berteriak, wanita itu memutar tubuhnya dan menghilang di balik pepohonan, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Jantung Arken berdegup kencang. Ia mundur, tersandung akar pohon, jatuh terduduk. Apa itu barusan? Bisiknya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada suara manusia, suara apapun. Tapi yang terdengar hanya derik serangga malam dan suara air dari sungai kecil yang mengalir tak jauh dari situ. Dengan tergesa ia bangkit. Ia harus keluar dari tempat ini. Harus menemukan jalan kembali. Malam itu, Arken berjalan menyusuri sungai. Ia menyalakan senter kecilnya, hanya untuk melihat bahwa baterainya sudah tinggal 1/4. Sial. Ia harus hemat. Beberapa jam berjalan, Arken menemukan celah batu besar di tepi sungai. Di sanalah ia memutuskan untuk bermalam. Ia duduk, mengatur napas, dan mencoba menenangkan diri. Tapi suara-suara aneh tak berhenti menghantuinya. Kadang tawa kecil. Kadang langkah kaki yang jelas terdengar, tapi ketika ia menyorot ke arah itu, kosong. Ia tertidur dengan jantung masih berdegup cepat. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan. Semua pohon terbakar. Tapi langit gelap. Di depannya ada sosok tinggi besar bertopeng, matanya merah menyala. Sosok itu bicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tapi satu kalimat terdengar sangat jelas. Kau belum diizinkan keluar. Arken terbangun dengan keringat dingin mengucur deras. Napasnya memburu. Dan saat ia membuka matanya, langit sudah terang sedikit.
Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggunya. Ia mencium bau. Bau kayu terbakar. Ia bangkit dan menatap ke arah sungai. Dari kejauhan, ada asap tipis naik ke udara. Api, gumamnya. Mungkin itu tenda mereka. Dengan sisa tenaga, Arken berlari menuju arah asap. Jaraknya cukup jauh, tapi ia tak peduli. Ia harus menemukan orang lain. Setelah hampir 30 menit berlari, ia tiba di sebuah area terbuka kecil. Dan di sanalah, ia melihat api unggun yang masih menyala. Tapi tidak ada tenda. Tidak ada orang. Hanya ada sebuah boneka kayu, berdiri tegak di samping api. Boneka itu, berwajah dirinya. Arken terpaku. Apa-apaan ini? Dan saat ia hendak mengambil boneka itu, api unggun padam, sendiri. Angin berembus kencang. Kabut mulai turun. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Dari semua arah. Arken mundur pelan-pelan. Ia menoleh ke belakang, tapi kakinya terpeleset dan ia jatuh ke tanah. Dan saat ia bangun, di hadapannya, berdiri sosok pria tua berjubah hitam, mata kosong, berdiri di antara kabut. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan. Kau sudah masuk. Tidak semua yang masuk bisa kembali. Arken memundurkan tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah lari. Lari sejauh mungkin, sejauh ia bisa, tanpa tahu kemana arah. Yang ia tahu, ia harus hidup. Dan disitulah, perjalanan 49 harinya, dimulai. Langit pagi itu muram. Kabut menggantung rendah, menyelimuti dedaunan dan batang pohon dengan kelembapan yang menusuk tulang. Setelah berlari tanpa arah sepanjang malam, Arken kini terkapar di atas tanah lembab. Nafasnya masih memburu. Napas yang berat bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling. Tidak ada jejak api unggun. Tidak ada boneka kayu. Tidak ada pria berjubah hitam. Semuanya lenyap, seakan hanya bagian dari mimpi buruk. Tapi tubuhnya yang penuh luka dan tanah basah di bajunya menegaskan bahwa apa yang ia alami, nyata. Ia menyeka wajah dengan tangan yang kotor. Tenggorokannya kering. Perutnya melilit lapar. Persediaan makanan? Tertinggal di ransel, dan ranselnya? Sudah entah di mana. Arken berdiri dan berjalan menyusuri hutan yang perlahan terbangun bersama cahaya pagi. Ia mencoba mengingat arah sungai. Air berarti kehidupan. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin asing bentuk hutan di sekelilingnya. Pohon-pohon di sini tidak seperti hutan biasa. Ranting-rantingnya tumbuh membentuk seperti lengkungan alami, seolah menyambut atau justru menahan. Beberapa batang pohon begitu besar hingga dibutuhkan 4 orang dewasa untuk memeluknya. Lumut menempel tebal di permukaan kulit kayu. Akar-akar menjalar di tanah seperti ular yang dia menunggu. Tiba-tiba Arken berhenti. Di hadapannya, sebuah pohon menjulang tinggi. Tapi yang membuatnya terpaku adalah simbol aneh yang terukir di batang pohon itu. Bukan ukiran alami. Ini jelas buatan manusia. 3 garis vertikal dengan 1 garis miring menyilang di atasnya. Terlihat seperti simbol kuno, atau peringatan. Arken menelan ludah. Ia mendekat, menyentuhnya. Bekas ukiran itu masih baru. Getah pohon masih menetes dari sela-selanya. Dan saat itulah ia mendengar suara. Tawa kecil. Seperti tawa anak-anak. Ringan. Ceria. Tapi, juga mengerikan, karena datang dari atas. Dengan jantung berdegup kencang, Arken mendongak. Tapi yang ia lihat hanya dedaunan rimbun, tidak ada apapun. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini dari belakang. Ia berbalik cepat, tapi tetap tidak melihat siapapun. Siapa di sana? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Tawa itu berhenti. Lalu, sepi. Detik itu juga, Arken sadar bahwa hutan ini bukan sekadar tempat liar. Hutan ini, hidup. Dan ia sedang mempermainkannya. Hari itu Arken berjalan tanpa arah, mencoba mencari dataran lebih tinggi agar bisa melihat sekitar.
Tapi seolah semua jalur mendaki mengarah ke jalan buntu atau tanah longsor. Setiap kali ia berpikir sudah menemukan jalan keluar, ia kembali ke tempat yang sama. Sore hari, ia memutuskan membuat tempat berlindung seadanya dengan dahan dan dedaunan kering. Ia belajar dari film survival yang sering ia tonton, bangun tempat tidur sedikit terangkat dari tanah, buat atap daun besar untuk menahan embun malam. Malam kedua tiba. Angin lebih dingin, dan suara hutan semakin ramai. Tidak ada cahaya bulan malam itu. Hanya bintang-bintang samar di langit gelap. Arken berusaha tidur. Tapi lagi-lagi, mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah api. Di hadapannya, puluhan sosok berjubah hitam berdiri mengelilingi. Semuanya menunduk, memegang boneka kayu dengan wajah kosong. Di tengah lingkaran, ada satu batu besar. Di atas batu itu, dirinya sendiri, terbaring, matanya terbuka tapi tak berkedip. Satu suara muncul dari kerumunan. Satu jiwa, untuk damai 1000 roh. Arken terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi lebih dari itu, ia mencium sesuatu. Bau kayu terbakar. Lagi. Ia bangkit. Langkahnya goyah. Ia berjalan menuju asal bau, melawan logika dan nalurinya sendiri. Di balik semak, ia menemukan lingkaran batu. Di tengahnya, arang bekas api unggun masih hangat. Dan tepat di atas batu itu, sebuah peta lusuh. Dengan tangan gemetar, Arken mengambilnya. Peta itu menggambarkan wilayah sekitar, sungai, tebing, dan jalur-jalur kecil. Ada tulisan tangan yang kabur karena air, pos 3 utara 3 km dari pohon berdarah. Pohon berdarah? Arken menggulung peta dan menyimpannya. Ia putuskan esok pagi akan mencari tempat itu. Hari-hari berikutnya menjadi siklus kelelahan dan harapan. Arken berhasil menemukan beberapa buah liar dan belajar mengekstrak air dari batang tanaman. Ia menggunakan batu runcing untuk memotong daun-daun besar, menciptakan wadah air darurat. Ia mulai mengukir tanda di setiap pohon yang ia lewati, garis silang agar tidak tersesat di jalur yang sama. Pada hari ke-10, ia melihat seekor monyet mengunyah sesuatu di dahan rendah. Ia mendekat perlahan. Monyet itu tidak kabur, malah menatap Arken, lalu melemparkan buah yang dimakannya ke arah Arken. Buah itu jatuh tepat di tangannya. Dan tanpa tahu kenapa, Arken merasa seperti diuji. Ia makan buah itu, dan sejak saat itu, monyet itu mengikuti dari kejauhan. Arken menamainya Oye. Setiap kali Arken tersesat, Oye akan muncul di dahan, melompat dan memanggil. Seolah menuntunnya. Selama beberapa hari, Oye jadi satu-satunya makhluk hidup yang membuat Arken tidak merasa sendirian. Tapi semuanya berubah pada hari ke-15. Malam itu, Arken sedang tertidur lelap di bawah pohon besar. Oye duduk di dahan, matanya waspada. Tiba-tiba, suara keras membangunkan mereka. Dentuman. Seperti kayu besar patah. Lalu, derap langkah. Bukan langkah manusia. Tapi langkah besar. Berat. Tanah bergetar pelan setiap kali langkah itu terdengar. Arken menahan napas. Ia mematikan senter, bersembunyi di balik akar besar. Dari balik kabut, sosok tinggi besar mulai terlihat. Bukan manusia. Bukan hewan. Matanya bersinar merah. Tubuhnya seperti dibalut kulit kayu, dengan akar menjuntai dari bahunya. Sosok itu menatap ke arah tempat Arken bersembunyi. Meski matanya kosong, Arken bisa merasakan, ia sedang dilihat. Oye memanjat ke pohon lebih tinggi dan hilang dari pandangan. Makhluk itu tidak bicara. Tidak bergerak. Tapi ia menurunkan tangannya, dan menjatuhkan sesuatu ke tanah. Boneka kayu. Lagi. Arken menunggu hingga sosok itu menghilang dalam kabut, baru kemudian keluar. Ia mendekati boneka itu. Kali ini, boneka itu tidak berwajah Arken. Tapi wajah wanita yang ia lihat pada malam pertama. Rambut panjang. Pakaian putih lusuh. Wajah kosong. Dan di bawah boneka itu, ada tulisan kecil terukir. Tukar atau tinggal. Pilih sebelum hari ke-21. Arken memandangi tulisan itu lama. Lalu langit mulai hujan. Petir menyambar dari kejauhan. Ia tahu,
Waktu semakin sedikit. Pada hari ke-20, Arken duduk termenung di atas batu datar. Di tangannya, peta lusuh yang mulai robek dan luntur. Ia telah berjalan jauh. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat. Tapi matanya menyala dengan tekad yang belum padam. Ia tahu satu hal sekarang, hutan ini tidak hanya menyembunyikan jalan keluar, tapi juga menyimpan sesuatu. Rahasia. Kutukan. Atau mungkin, hukuman. Malam itu, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpi itu berbeda. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang ilalang yang terbakar. Langit memerah. Hujan darah turun dari atas. Dan di hadapannya, sosok pria tua berdiri, membawa boneka. Waktu hampir habis, Arken. Arken mencoba bicara, tapi tak ada suara keluar. Pilihannya bukan keluar. Pilihannya, siapa yang tinggal. Pagi ke-21, Arken menemukan sebuah gua kecil tersembunyi di balik akar-akar pohon besar. Di dalamnya, ada ukiran-ukiran dinding, lukisan kuno menggambarkan ritual. Sosok-sosok manusia berdiri mengelilingi api. Di tengahnya, seorang anak muda diikat. Di atas mereka, lukisan makhluk besar dengan mata menyala. Di pojok gua, Arken menemukan kaleng logam berkarat. Di dalamnya, buku catatan lapangan. Tertulis, Tim Survei Lingkungan, 1997. Catatan terakhir. Kami pikir kami datang untuk meneliti. Tapi ternyata, kami dibawa untuk dihukum. Jangan percaya siapapun yang tidak berkedip saat bicara. Kami gagal. Jangan ulangi kesalahan kami. Tangan Arken gemetar saat menutup buku itu. Hutan ini bukan hanya tempat tersesat. Ini, tempat di mana sesuatu sedang menjaga sesuatu yang lain. Dan ia, tanpa tahu, telah melangkah terlalu dalam. Dan itu, baru permulaan. Hari ke-22. Langit di atas hutan Kalimantan mendung pekat, tapi tidak hujan. Arken melangkah perlahan, menyusuri jalur licin yang menurun dari mulut gua tempat ia menemukan catatan tua kemarin. Buku itu kini terselip di balik bajunya, basah karena keringat dan embun. Tapi isinya masih tertanam jelas dalam ingatannya. Kalimat terakhirnya terus terngiang di kepala. Jangan percaya siapapun yang tidak berkedip saat bicara. Selama 2 hari berikutnya, Arken mulai lebih waspada. Setiap suara dan bayangan yang lewat kini bukan sekadar ancaman, tapi petunjuk. Ia mulai melihat pola, pohon-pohon dengan ukiran simbol yang berulang, suara tawa yang selalu muncul saat ia mendekati aliran sungai, dan aroma kayu terbakar yang muncul tanpa sumber api. Seolah hutan ini sedang menuntunnya. Atau, mempermainkannya. Hari ke-25, Arken hampir menyerah. Perutnya kosong, hanya terisi buah liar yang mulai terasa pahit. Kakinya luka-luka, dan tubuhnya lemah. Ia berjalan terhuyung-huyung di antara pepohonan, sambil bersandar pada tongkat kayu yang ia buat sendiri dari dahan patah. Tiba-tiba, di balik semak, ia melihat asap tipis naik ke udara. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi kali ini bukan karena takut. Harapan menyelinap ke dadanya. Ia berjalan cepat, terlalu cepat, hingga terjatuh 2 kali sebelum mencapai sumber asap itu. Ia menyingkap semak dan menemukan sebuah pondok kayu tua. Terbuat dari bambu dan kayu kasar, beratap rumbia, pondok itu tampak ditinggalkan waktu. Tapi asap masih mengepul dari cerobongnya. Arken maju perlahan. "Permisi, ada orang?" teriaknya, suara parau. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu yang terbuka sedikit. Lalu mendorongnya pelan. Pondok itu kosong, tapi hangat. Ada api kecil di tungku. Ada mangkuk tanah liat dengan bubur berwarna abu-abu. Dan di pojok ruangan, duduk seorang pria tua berjanggut putih, mengenakan pakaian tradisional Kalimantan, mata menatap lurus ke depan. Arken hampir menangis. "Pak, saya tersesat, saya, sudah hampir sebulan." Pria tua itu menoleh, tersenyum tipis. "Kau lapar?" Arken mengangguk cepat. Tanpa banyak bicara, pria itu menyodorkan mangkuk berisi bubur. Arken meminumnya dengan lahap. Rasanya hambar, tapi mengenyangkan. Terima kasih, Pak." Arken gemetar. Pria itu hanya duduk diam,
menatapnya dengan tenang. Arken memandang lebih saksama. Matanya kosong. Wajahnya penuh kerutan. Tapi yang paling mengganggunya adalah satu hal. Ia tidak berkedip. Sama sekali. Malam itu, Arken beristirahat di dalam pondok. Pria tua itu duduk di samping api unggun kecil di luar, mengukir sesuatu dari kayu. Setiap beberapa menit, Arken melirik dari celah jendela. Pria itu masih di sana. Duduk. Tidak berbicara. Tidak bergerak. Hanya tangannya yang perlahan membentuk sesuatu dari kayu. Esok harinya, Arken terbangun karena suara ketukan. Ia keluar dan melihat pria itu meletakkan sebuah boneka kayu di tanah. Boneka itu tidak berwajah, tapi tangan kirinya patah. Arken memungutnya. "Apa ini, Pak?" tanyanya. Pria tua itu tidak menjawab. "Pak, siapa Anda? Bagaimana Bapak bisa tinggal di sini?" Pria itu menatap Arken. "Namaku Gantar." Itu pertama kalinya pria itu bicara. Arken mencoba memancing percakapan, tapi Gantar hanya menjawab dengan kalimat-kalimat pendek. "Ada jalan keluar, Pak?" "Tidak semua jalan bisa ditempuh." "Kenapa Bapak di sini?" "Saya menunggu." "Seperti mereka yang lain." "Mereka? Siapa?" Gantar tiba-tiba berdiri dan berjalan kembali ke dalam pondok, meninggalkan Arken kebingungan. Hari-hari berikutnya, Arken tinggal bersama Gantar. Setiap pagi, mereka berburu akar dan daun untuk makan. Setiap sore, Gantar mengukir boneka kayu. Jumlahnya bertambah setiap hari. Di malam hari, Arken sering mendengar suara Gantar bicara sendiri dari luar pondok. Tapi malam ke-28, Arken menguping. Ia mendekat ke celah bambu dan mengintip ke halaman belakang pondok. Gantar berdiri di tengah lingkaran batu yang disusun rapi. Di sekelilingnya, puluhan boneka kayu ditancapkan di tanah. Gantar berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Suara itu berat, dalam, seperti berasal dari dada raksasa. Darah belum dibayar. Jiwa belum lunas. Waktu hampir habis. Anak muda itu belum memilih. Arken menahan napas. Lalu Gantar menoleh, langsung ke arah tempat Arken bersembunyi. Mata itu. Mata yang tidak berkedip. Pagi hari ke-29, Arken tidak melihat Gantar. Pondok kosong. Api di tungku mati. Boneka-boneka kayu lenyap. Arken panik. Ia mencari ke sekitar, menerobos semak dan memanggil-manggil. Di dekat sungai, ia menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Tulisan besar di tanah, tergores dengan batu. Hari ke-30. Pilih siapa yang tinggal. Kau atau yang mereka tunggu. Di bawah tulisan itu, sebuah boneka baru. Kali ini, boneka itu berwajah Gantar. Dan di belakang boneka itu, jejak darah kecil menuju ke dalam hutan. Hari ke-30 adalah hari yang panjang. Arken kembali ke pondok, mencoba memikirkan apa yang sedang terjadi. Ia membuka buku catatan lama dari tim survei. Membacanya kembali. Menyatukan petunjuk. Ia menulis ulang semua simbol yang ia lihat di pohon. Garis. Simbol. Jumlah boneka. Semuanya menunjuk pada satu hal. Setiap 30 hari, hutan menuntut jiwa untuk dibayar. Jiwa yang tidak bisa keluar, atau jiwa yang diserahkan. Dan Gantar? Mungkin ia adalah penjaga. Atau mungkin, ia juga pernah menjadi korban. Tapi kenapa Arken belum dijadikan korban? Apakah ia sedang diuji? Atau ditawari perjanjian? Menjelang malam hari ke-30, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Hutan menjadi senyap. Tidak ada suara binatang. Tidak ada angin. Arken berjalan menuju lingkaran batu tempat ia mengintip Gantar malam sebelumnya. Di tengah lingkaran, kini berdiri satu tiang kayu. Dan di atasnya, boneka Arken dan Gantar saling membelakangi. Sebuah pisau batu ditancapkan di tanah. Dan di kayu tiang, tertulis. Yang satu tinggal. Yang satu lepas. Pilih. Arken menggenggam pisau itu. Matanya berkaca. Tangannya gemetar.
Hutan di sekeliling mulai bergemuruh. Suara-suara mulai muncul. Tawa. Jeritan. Tangisan. Semua suara orang-orang yang pernah masuk dan tak pernah keluar. Arken menunduk, lalu mengangkat kepalanya. Ia tahu. Ia harus membuat keputusan. Tapi saat ia mengangkat pisau, tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Jangan pilih dengan rasa takut. Pilih dengan rasa bersalah. Arken berbalik. Gantar berdiri di pinggir lingkaran, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali. Mata itu masih sama, tak berkedip. Tinggalkan aku, Arken, kata Gantar perlahan. Aku sudah terlalu lama tinggal di sini. Waktuku selesai. Kenapa aku? Tanya Arken, hampir berteriak. Gantar tersenyum. Karena kau belum rusak. Dan karena hutan memilihmu. Langit mulai bergemuruh. Arken menatap boneka di tangannya. Matanya menutup perlahan. Dan, ia mengayunkan pisau. Ketika Arken membuka mata, ia berdiri di tepi sungai. Cahaya pagi menyinari wajahnya. Tidak ada kabut. Tidak ada suara-suara aneh. Di kejauhan, ia melihat helikopter SAR berputar di langit, sinyal asap menyala di pinggir batu besar. Tangannya gemetar. Tubuhnya lemas. Tapi ia tahu satu hal, ia masih hidup. Tapi, di dalam sakunya, ada satu benda kecil yang ia tidak masukkan ke sana. Boneka kayu. Wajah Gantar. Dengan mata yang akhirnya terpejam. Helikopter itu mendarat tak jauh dari sungai. Dua orang petugas SAR keluar, mengenakan seragam lengkap dan membawa tandu serta perlengkapan medis. Arken berdiri kaku di antara semak, tubuhnya kotor, wajahnya pucat, dan rambutnya berantakan seperti habis melewati badai. Salah satu petugas menghampiri, mata mereka membelalak. Dia masih hidup, seru petugas itu. Arken tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke atas, ke langit yang kini cerah. Hutan di belakangnya tampak diam. Tak ada tanda-tanda bahwa di dalamnya pernah terjadi sesuatu yang tak masuk akal. Tak ada boneka kayu. Tak ada suara tawa. Tak ada pria yang tak berkedip. Namun di dalam saku bajunya, boneka kayu wajah Gantar masih tersimpan rapat. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Arken dibawa ke rumah sakit kota kecil di Kalimantan Tengah. Ia diperiksa, diberi makan, dirawat. Dokter mengatakan ia mengalami dehidrasi parah, luka ringan, dan gangguan tidur yang serius. Tapi secara keseluruhan, kondisi fisiknya lebih baik dari yang diduga. Media mulai mengangkat kisahnya. Remaja tersesat 49 hari di hutan Kalimantan menjadi berita utama. Wartawan datang silih berganti. Semua ingin tahu bagaimana ia bisa bertahan. Tapi Arken tidak pernah menjelaskan. Ia hanya menjawab singkat. Aku mengikuti insting. Hanya satu orang yang tahu apa yang benar-benar terjadi, dirinya sendiri. Dan, mungkin hutan itu. 7 hari setelah penyelamatan, seorang petugas SAR senior bernama Pak Danu menghampiri Arken. Usianya sekitar 50-an, wajahnya keras tapi bijak. Aku yang pertama menemukanmu, kata Pak Danu. Arken hanya menatap. Kamu berdiri di atas batu besar, seperti sudah menunggu. Memang aku sedang menunggu, jawab Arken pelan. Pak Danu duduk di sampingnya. Kamu bilang kamu tersesat dari jalur saat ikut ekspedisi? Tapi rutenya sudah ditutup sejak tahun 2000. Arken mengangguk perlahan. Mereka tidak bilang. Pak Danu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah peta. Peta lusuh, dengan tulisan tangan yang samar. Peta yang persis dengan yang Arken temukan di hutan. Milik salah satu anggota tim ekspedisi lingkungan tahun 1997, kata Pak Danu. Kami menemukannya 20 tahun lalu di dalam gua kecil dekat sungai. Semua tim hilang. Tidak ada yang kembali. Arken gemetar. Ia tahu pasti, itu gua tempat ia menemukan catatan. Pak Danu melanjutkan, aneh ya? Setiap beberapa dekade, selalu ada orang hilang di sana. Tapi yang benar-benar kembali, hanya kamu. Mata Arken menajam. Ia ingin bicara. Tapi tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita masuk. Usianya sekitar 40-an.
Wajahnya ramah, senyumnya hangat. Tapi mata Arken langsung membesar saat melihatnya. Rambut hitam. Wajah yang terlalu dikenal. Namaku Ibu Rika, katanya, memperkenalkan diri. Aku psikolog dari Dinas Sosial. Tugas aku membantumu pulih dari trauma. Arken menatapnya lekat-lekat. Wajahnya, persis seperti wajah wanita yang muncul di mimpinya, pada malam pertama di hutan. Wanita yang berdiri di tengah api. Wanita yang ada dalam boneka kayu pertama. Malam itu, Arken tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur rumah sakit, menatap boneka kayu yang ia sembunyikan di laci meja. Boneka itu kini tampak lebih gelap warnanya. Seolah waktu di luar tidak memengaruhi kayu itu. Ia memejamkan mata. Dan mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia berdiri di tengah hutan, namun tidak ada kabut. Tidak ada suara aneh. Hanya keheningan. Lalu dari balik pepohonan, Gantar muncul. Wajahnya tenang. Matanya masih tak berkedip. Sudah kau pilih, Arken. Tapi pilihanmu bukan akhir. Apa maksudmu? Tanya Arken dalam mimpi. Setiap jiwa yang kembali membawa pintu. Pintu itu akan dibuka oleh siapapun yang memandangmu terlalu lama. Lalu semuanya menghilang. Arken terbangun dengan napas terengah-engah. Di meja, boneka kayu itu berubah posisi. Hari ke-10 di rumah sakit. Arken diizinkan keluar dan dipindahkan ke pusat rehabilitasi ringan di kota. Ia mulai mencoba hidup normal, ikut sesi terapi, dan berinteraksi dengan pasien lain. Ibu Rika selalu hadir di setiap sesi. Tapi Arken semakin gelisah. Setiap kali mereka berbicara, ia memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Ibu Rika tidak pernah berkedip. Ia menghitung. 5 menit. 10 menit. Bahkan saat membaca catatan, matanya tidak bergerak. Dan setiap kali Arken menanyakan sesuatu tentang masa lalunya, jawabannya kabur. Dulu saya sekolah di sini. Tapi sekolah itu sudah ditutup sejak 1995, potong Arken saat meneliti lewat buku lama di perpustakaan. Wajah Ibu Rika tetap tersenyum. Mungkin saya lupa. Tapi senyum itu tidak berubah. Mata itu tetap tidak berkedip. Arken tahu, ini belum selesai. Malam ke-12, Arken diam-diam menyusup keluar dari kamar. Ia membawa boneka kayu itu, sebuah senter kecil, dan peta fotokopian dari Pak Danu. Ia berjalan kaki ke arah selatan kota, ke wilayah yang menurut peta berada di jalur kuno ekspedisi. Hutan itu masih ada. Belum sepenuhnya ditutup. Setelah 2 jam berjalan kaki melewati tanah becek dan ilalang tinggi, ia sampai di tepian hutan. Dan di sana, berdiri seseorang. Gantar. Bukan hanya ilusi. Tubuhnya jelas. Napasnya terlihat di udara malam. Kau kembali, katanya. Arken mengangguk. Kenapa? Tanya Gantar. Karena aku tidak mau jadi pintu. Gantar menatapnya lama. Lalu mengangkat tangannya, menunjukkan boneka lain, wajah Arken, dengan mata yang kini tertutup oleh kayu melintang. Satu-satunya jalan keluar, adalah dengan menutup pintunya sendiri. Bagaimana caranya? Tanya Arken. Tinggalkan mereka yang tidak berkedip. Dan jangan pernah memanggil nama mereka 3 kali. Arken mengangguk. Lalu Gantar menghilang dalam kabut. Arken kembali ke pusat rehabilitasi. Hari-hari berikutnya, ia diam. Menjaga jarak. Mencatat semua yang ia perhatikan. Setiap orang yang tidak berkedip, setiap boneka yang tiba-tiba muncul di sudut ruangan, setiap suara aneh di malam hari. Dan kemudian, malam ke-49 tiba. Malam ke-49 sejak ia pertama kali tersesat di hutan. Dan pada malam itu, ia kembali bermimpi. Ia berada di tengah ruang putih. Kosong. Tak berujung. Lalu, satu persatu, wajah-wajah yang ia lihat selama perjalanan muncul. Wanita berbaju putih. Tim survei. Oye si monyet. Gantar. Ibu Rika. Semuanya menatapnya. Tidak ada yang berkedip. Dan suara berat menggema di ruang kosong itu. Kau pikir kau sudah bebas?
Kau pikir jiwa bisa kabur dari tempat ia ditulis? Arken berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Boneka-boneka mulai muncul dari lantai. Semuanya wajah Arken. Dan dari tengah kerumunan, Gantar berjalan perlahan. Tangannya membawa cermin kecil. Lihat siapa yang tinggal sekarang, katanya pelan. Arken melihat ke cermin itu. Dan wajah yang ia lihat, bukan wajahnya sendiri. Arken terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Jantungnya berdebar keras. Tangan kanannya mencengkeram erat boneka kayu yang selama ini tak pernah ia lepaskan dari saku. Tapi ada yang berubah. Wajah boneka itu, kini milik Ibu Rika. Bukan sembarang boneka. Tatapan matanya kosong. Sama seperti aslinya. Dan yang membuat dada Arken bergetar, mata boneka itu sekarang bisa bergerak. Tanpa sadar, ia melempar boneka itu ke dinding. Terdengar suara retakan kecil. Tapi bukan dari bonekanya. Dari tembok. Arken mendekat. Di balik plaster cat yang mulai mengelupas, ia menemukan celah aneh. Ia korek dengan kuku, dan saat lapisan cat terkelupas, muncul goresan, tulisan-tulisan yang sama seperti di pohon-pohon hutan. Ia mundur satu langkah. Tempat ini bukan pusat rehabilitasi biasa. Hari itu, Arken berusaha bertingkah normal. Tapi pikirannya dipenuhi satu hal, ia belum keluar dari permainan ini. Ia mencuri waktu untuk berbicara dengan pasien-pasien lain. Semuanya terlihat biasa, ramah. Tapi setelah mengamati lebih dekat, Arken mulai melihat pola. Satu pasien selalu menghitung jari-jarinya berulang kali. Satu lagi bicara sendiri dalam bahasa yang tak dikenalnya. Dan satu, menulis nama Arken di buku catatan lusuh miliknya, tanpa pernah bicara padanya. Semua itu membuatnya yakin, tempat ini bukan rehabilitasi. Ini perpanjangan dari hutan. Bentuk lain. Wujud baru. Malamnya, saat suasana sepi, Arken kembali ke kamar dan mengambil boneka yang dilemparnya. Kini, mata boneka itu tertutup, tapi saat disentuh, terasa hangat. Lalu ia menemukan sesuatu aneh, bagian belakang boneka ada bekas lipatan kecil, seperti pintu kecil yang bisa dibuka. Dengan ujung kuku, ia membukanya. Di dalamnya, terlipat selembar kertas kecil. Tertulis, 3 pintu. 1 hidup. 2 memutar kembali. Jangan percaya yang memanggil namamu 3 kali. Waktu tinggal 2 malam. Hari ke-51 sejak hilang di hutan. Arken bangun lebih awal dan duduk di lorong, menunggu sesuatu. Dan benar saja, tepat pukul 5 pagi, Ibu Rika berjalan melintasi lorong. Ia tidak melihat Arken. Ia berjalan lurus ke arah ruang administrasi, lalu membuka pintu rahasia yang sebelumnya tak pernah terlihat oleh Arken. Di baliknya, tangga menurun. Arken menunggu beberapa menit, lalu mengendap mengikuti. Tangga itu membawa ke ruang bawah tanah. Tidak ada lampu. Hanya cahaya lilin yang remang-remang. Arken berjalan perlahan, menahan napas. Lalu ia sampai di sebuah lorong dengan 3 pintu kayu, masing-masing ditandai dengan angka 1, 2, dan 3. Di atas ketiganya, terukir ukiran aneh yang mirip simbol dari hutan. Ia mengingat tulisan dari dalam boneka. 1 hidup. 2 lainnya memutar. Tapi pintu mana yang benar? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, dari balik lorong, suara Ibu Rika terdengar. Arken? Suara itu terdengar biasa. Arken? Kali ini, lebih berat. Arken? Yang ketiga, seperti suara dari dalam kepalanya. Arken mematung. Ia ingat peringatan Gantar, jangan percaya yang memanggil namamu 3 kali. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu nomor 3 dan melompat masuk. Gelap. Tapi tidak lama. Arken membuka matanya, dan menemukan dirinya kembali di hutan. Namun ada yang berbeda. Langit lebih merah dari biasanya. Pohon-pohon seolah bergerak. Akar-akar menjulur ke tanah seperti ular yang merangkak. Dan di kejauhan, terdengar bunyi drum seperti ritme upacara. Ia bangkit. Tubuhnya masih lelah, tapi kini ada dorongan kuat untuk menyelesaikan semuanya. Di tanah, ia melihat jejak kaki sendiri. Dan di sekitarnya, boneka-boneka kayu yang tertancap di tanah.
Tapi semuanya memiliki wajahnya. Puluhan. Ratusan. Dan semuanya memandang ke satu arah, sebuah rumah kayu besar di tengah hutan. Rumah itu gelap. Jendela-jendelanya tertutup daun. Tapi suara tawa dan tangis terdengar dari dalam. Suara Gantar. Suara Ibu Rika. Dan suara Arken sendiri. Arken melangkah mendekat. Setiap langkah seperti melawan gravitasi. Semakin dekat, semakin berat. Tapi ia terus berjalan. Di depan rumah, terpasang papan usang. Rumah pilihan. Pilih dirimu, atau yang mereka lihat darimu. Ia dorong pintunya. Di dalam rumah, segala sesuatu seperti tidak nyata. Ruang utama penuh cermin. Tapi semua cermin menampilkan versi berbeda dari Arken. Ada yang menangis. Ada yang tertawa. Ada yang mati. Ada yang menjadi Gantar. Dan di ujung ruangan, berdiri Ibu Rika. Tapi tubuhnya membesar, berubah. Wajahnya mulai retak seperti tanah kering. Matanya bersinar merah. Tangannya kini menjadi akar-akar tajam. Selamat datang kembali, Arken, suaranya berat, seperti banyak suara dalam satu. Apa ini? Arken mundur. Inilah tempat semua jiwa ditimbang. Kau pikir kau bebas hanya karena keluar dari hutan? Tidak. Kau hanyalah jembatan. Untuk siapa? Ibu Rika tersenyum lebar. Untuk mereka yang masih di luar. Yang akan masuk. Kau yang akan memanggil mereka. Tidak. Arken mengeluarkan boneka dari sakunya. Aku bukan pintu. Tiba-tiba, boneka itu terbakar dengan sendirinya. Cermin-cermin di sekeliling pecah. Udara mendesis. Rumah itu mulai runtuh. Tapi Arken tak bergerak. Ia menutup mata dan mengingat wajah Gantar. Suaranya. Jika kau ingin menutup semuanya, temukan bayangan yang tidak menyentuh tanah. Arken membuka mata. Ia melihat ke sekeliling. Di sudut ruangan, di balik api dan debu, satu sosok berdiri, bayangan Arken sendiri, tapi tidak memiliki bayangan di lantai. Itu dia. Ia berlari, menerobos apapun, dan menabrak sosok itu. Sekilas, seluruh dunia membalik. Arken membuka mata. Ia berada di tempat tidur rumah sakit. Tapi kali ini, semua tampak biasa. Cahaya matahari masuk dari jendela. Tidak ada suara tawa. Tidak ada boneka. Ia melihat ke meja. Boneka kayu itu sudah tidak ada. Pak Danu duduk di kursi dekatnya. Kau baik-baik saja? Arken menatapnya lama. Sudah hari keberapa? 49. Tepat hari ini. Arken mengangguk. Lalu ia bertanya, Ibu Rika? Pak Danu tampak bingung. Siapa? Psikolog yang datang beberapa hari lalu. Pak Danu diam sejenak. Lalu menjawab pelan, Arken, tidak ada yang namanya Ibu Rika di tim ini. Tidak pernah ada. Hari itu, mentari bersinar lebih terang dari biasanya. Udara di rumah sakit terasa segar. Daun-daun bergoyang pelan di luar jendela, dan burung-burung bernyanyi dengan riang. Tapi bagi Arken, semua itu seperti ilusi yang terlalu sempurna. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Hatinya gelisah. Ada lubang menganga dalam dirinya, lubang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang ia alami bukan sekadar tersesat. Ia telah melewati batas yang tak semua manusia bisa kembali darinya. Dan yang paling ia takutkan, ia belum benar-benar kembali. Pak Danu datang siang itu. Membawa koran, buah, dan secangkir kopi hitam. Ia duduk di kursi yang sama, dengan senyum tenang seperti biasa. Kau jadi terkenal, katanya sambil menunjuk halaman depan koran. Lihat ini, Arken, pemuda yang bertahan 49 hari di perut rimba Kalimantan. Wartawan ingin wawancara. Stasiun TV juga mulai tertarik. Arken hanya menunduk. Aku tidak ingin cerita itu didengar oleh mereka yang belum siap. Pak Danu mengangguk, memahami maksudnya. Ia menatap mata Arken, lalu berkata pelan, tapi kau harus cerita, meski tak semua akan percaya. Arken memejamkan mata.
Dalam kepalanya, suara-suara itu masih ada. Jeritan, tawa, bisikan. Semuanya menyatu dalam lorong tak berujung di benaknya. Lalu ia membuka mata. Bolehkah aku melihat catatan tim ekspedisi tahun 1997? Pak Danu mengangguk. Aku tahu kau akan bertanya soal itu. 2 hari kemudian, Arken duduk di ruangan arsip Dinas Kehutanan. Ruangan itu berbau kertas tua dan jamur. Rak-rak tinggi dipenuhi berkas kusam dan map lusuh. Di tengah ruangan, di atas meja besi berkarat, Pak Danu meletakkan satu map berwarna merah. Map itu berlabel, Ekspedisi Sungai Ayah, tahun 1997. Arken membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto-foto anggota tim, 5 orang, semua tersenyum di depan hutan yang sama tempat Arken tersesat. Salah satunya, terlihat seperti Gantar. Ia membolak-balik lembar laporan. Deskripsi jalur, suhu udara, spesies yang dijumpai. Lalu sampai pada halaman terakhir, catatan terakhir hari ke-23. Kami kehilangan arah. Kompas tidak lagi menunjukkan arah utara. Suara-suara mulai terdengar saat malam tiba. Salah satu anggota, Gantar, mulai bicara sendiri. Ia menggambar simbol di semua pohon yang ia lewati. Kami merasa ada yang mengawasi. Hari ke-25, 2 anggota hilang. Gantar mulai membuat boneka kayu dari akar pohon mati. Ia menyebut mereka, penjaga jalan pulang. Hari ke-28, Gantar lenyap. Dan kami tahu, hutan ini bukan lagi tempat manusia. Lalu, halaman berikutnya kosong. Arken menggigil. Ia menatap Pak Danu. Kenapa laporan ini tidak pernah dipublikasikan? Pak Danu menjawab lirih, karena semua tim itu hilang. Tidak ada jasad. Tidak ada jejak. Hanya map ini yang ditemukan, terikat di tiang bambu di tepi sungai. Arken menutup map. Gantar, dia bukan sekadar hilang. Dia menjadi bagian dari hutan. Pak Danu mengangguk pelan. Dan mungkin kau juga. Malam itu, Arken bermimpi lagi. Tapi kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia berada di rumah masa kecilnya. Dapur. Ruang tamu. Semua sama. Tapi suasananya kelam, sepi. Di dinding ruang keluarga tergantung satu cermin besar. Ia mendekat. Di dalam cermin, bukan bayangannya yang muncul. Tapi Ibu Rika. Dia tersenyum. Tapi matanya berlinang darah. Kau pikir bisa kabur? Katanya. Ini bukan tentang bertahan. Ini tentang siapa yang kau bawa keluar. Lalu ia menghilang, dan dari cermin itu muncul ratusan tangan, menarik Arken masuk. Arken terbangun dengan teriakan. Di tangannya, ada serpihan kaca kecil. Padahal ia tidur di kamar rumah sakit. Pagi harinya, ia meminta dipindahkan. Ia tidak ingin tinggal di tempat itu lebih lama. Permintaannya dikabulkan. Ia dibawa ke rumah transit pemulihan milik yayasan yang menangani penyintas bencana. Tempat itu lebih tenang. Tidak ada pasien lain. Hanya Arken dan seorang petugas jaga bernama Bu Yayah, perempuan tua sederhana yang lebih banyak diam daripada bicara. Tapi malam pertama di sana, terdengar suara ketukan dari dinding kamarnya. 3 kali. Arken menahan napas. Ia tidak menjawab. Ketukan itu datang lagi. 3 kali. Dan suara lembut terdengar dari balik dinding. Arken? Ia bangkit perlahan. Tidak membuka pintu. Ia tahu ini hanya permainan lain. Tapi saat ia melihat ke lantai, bayangannya tidak ada. Esok paginya, Arken menemukan kertas kecil terselip di bawah pintu. Tulisan tangan halus berbunyi. Rumah ini punya 3 pintu juga. Kau masuk lewat yang keempat. Kau belum keluar. Kau hanya sedang menunggu giliran berikutnya. Arken meremas kertas itu. Ia bangkit, mengambil jaket dan boneka kayu yang masih ia simpan. Lalu ia keluar dari rumah itu. Tujuannya satu, kembali ke hutan. Perjalanan kembali tidak mudah. Tapi kali ini, Arken tidak tersesat. Ia mengikuti insting. Dan entah bagaimana, ia tiba di tempat yang dulu menjadi titik ia ditemukan oleh Sar. Sungai itu masih mengalir tenang.
Batu besar tempat ia berdiri dulu masih ada. Ia berdiri di sana. Menunggu. Menanti. Dan dari balik kabut, Gantar muncul. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Seluruh tim ekspedisi 1997 muncul di belakangnya. Semuanya tampak seperti dulu, tapi mata mereka kosong. Tubuh mereka agak tembus cahaya. Hanya Gantar yang tampak utuh. Kau kembali, kata Gantar. Aku harus menutup pintunya. Gantar mengangguk. Maka buka yang terakhir. Ia menunjuk ke pohon besar di seberang sungai. Pohon itu bernafas. Arken mendekat. Di pangkal pohon, ada lubang seperti goa kecil. Dari dalamnya terdengar suara-suara yang Arken dengar di seluruh mimpinya. Tangis, tawa, bisikan. Ia masuk. Di dalam pohon, semuanya gelap. Tapi ada cahaya redup dari dinding kayu. Arken berjalan mengikuti suara hatinya. Lalu ia sampai di satu ruang kecil. Dan di sana, duduk sosok dirinya sendiri. Versi dirinya yang lusuh. Mata sayu. Penuh luka. Ini kau yang tidak pernah kembali, kata sosok itu. Apa maksudmu? Kau hanya separuh. Separuhmu lainnya tertinggal di hutan. Kini kau harus memilih. Memilih apa? Siapa yang akan tetap tinggal? Arken melihat ke tangan sosok itu. Ia memegang boneka kayu terakhir, tanpa wajah. Dan di dada boneka itu terukir satu kata, pilih. Pohon itu berguncang. Dari dalam rongganya yang sempit, Arken berhadapan dengan dirinya sendiri, sosok kembaran yang bukan sekadar bayangan, tetapi serpihan jiwanya yang tertinggal sejak ia pertama kali melangkah ke dalam hutan Kalimantan. Di antara mereka berdua, tergenggam satu boneka kayu terakhir. Tak memiliki wajah, tak memiliki bentuk. Hanya potongan kayu kasar dengan guratan samar di bagian dada. Pilih. Arken menatap boneka itu. Jiwanya terbelah. Bila ia mengambil boneka itu dan tetap tinggal, mungkin dunia luar akan terbebas. Tapi bila ia pergi membawa boneka itu, ia tak tahu makhluk apa yang akan menyusup bersamanya. Sosok kembaran itu bicara, suaranya seperti gemuruh jauh di perut bumi. Jika kau pulang, mereka akan melihatmu, tapi tidak mengenalmu. Kau akan hidup, tapi tidak benar-benar ada. Arken menunduk. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh boneka itu. Dan kalau aku tinggal, semua akan lupa bahwa kau pernah ada. Kecuali hutan ini. Ia akan menyimpan namamu. Sampai generasi berikutnya masuk dan membangunkanmu. Tiba-tiba, dari kegelapan, Gantar muncul. Tapi bukan Gantar yang dulu. Wajahnya hancur. Matanya berlumur darah hitam. Dari punggungnya tumbuh akar dan ranting yang berdenyut seperti nadi. Tapi tubuh itu tegak, kokoh. Dan suara yang keluar dari mulutnya, bukan lagi suaranya. Pilihlah, Arken. Sebab waktumu sudah habis. Semua menjadi gelap. Arken membuka matanya. Ia berdiri di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup, tapi tidak luka. Di genggamannya, tidak ada boneka. Ia melihat sekeliling. Tidak ada Gantar. Tidak ada kembarannya. Tidak ada suara-suara. Hutan itu hening. Perlahan, ia melangkah ke arah batu besar tempat pertama kali ia ditemukan. Di sana, seseorang berdiri. Pak Danu. Tapi wajahnya tak seperti biasa. Lebih tua. Lebih kusam. Matanya memancarkan kelelahan. Sudah waktunya kau pulang, katanya lirih. Berapa lama aku hilang kali ini? Pak Danu menatapnya dalam. 49 hari lagi. Arken terdiam. Aku pikir, semuanya sudah selesai. Pak Danu menggeleng. Tidak. Tapi kau sudah memilih sisi yang benar. Dan selama kau masih mengingat, hutan tidak bisa mengambilmu sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, Arken duduk di pinggir danau kecil di kota tempat ia dibesarkan. Ia menulis di buku kecil, bukan catatan harian, bukan kisah petualangan. Tapi nama-nama. Semua nama yang pernah ia dengar di hutan. Gantar. Oye. Ibu Rika.
Tim Ekspedisi 1997. Hingga nama-nama yang hanya terdengar sekali dalam bisikan saat malam-malam paling gelap. Ia menulisnya semua. Karena sebagaimana kata Gantar, hutan tidak pernah benar-benar mengambil, selama masih ada yang mengingat. Saat menutup buku itu, angin berhembus pelan. Dari balik danau, bayangan pepohonan bergoyang. Dan untuk sesaat, ia melihat sosok berdiri di antara pepohonan. Tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Lalu menghilang. Akhir kisah. Hikmah dari kisah ini. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan 62. Kita seringkali tersesat dalam gelapnya dunia, dalam hutan kehidupan yang membingungkan. Tapi mereka yang memilih untuk terus berjalan, meski dalam ketakutan dan keraguan, akan menemukan cahaya. Dan selama nama kita masih disebut dalam kebaikan, kita belum sepenuhnya hilang. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa komentar, like, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya.